Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reza Dwi Oktaviani dengan NPM 41183432121. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai bab haji dan umroh. Langsung saja. Secara etimologi, haji berasal dari bahasa Arab hal-haj yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fikihnya, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu, atau berpergian ke Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melakukan ibadah tawaf, sa'i, wukuf, dan manasik-manasik lain untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengharapkan keridhoannya. Nah, kalau umroh secara bahasa itu berarti berkunjung atau ziarah. Sedangkan secara terminologinya diartikan dengan sengaja berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan ibadah tawaf dan sa'i. Dalil tentang ibadah haji itu ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Yang mana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa atimul haja wal umrata lillah, dan sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Ibadah haji hanya diwajibkan kepada orang yang memiliki kemampuan melakukan perjalanan ke Baitullah, Mekah, dan kewajiban itu hanya sekali seumur hidup, meskipun seseorang itu mampu melakukannya setiap tahun. Seperti halnya dengan kewajiban haji, kewajiban umroh hanya dilakukan sekali seumur hidup. Jika seseorang melaksanakannya berulang kali, maka kali kedua dan seterusnya itu dipandang sebagai ibadah sunnah. Macam-macam ibadah dan cara pelaksanaannya. Yang pertama ada haji ifrad. Ifrad dalam bahasa Arab berarti menyendirikan. Disebut haji ifrad karena seseorang melakukan haji dan umroh secara sendiri-sendiri atau satu persatu, tidak melakukan keduanya sekaligus. Haji ifrad dapat dilakukan dengan cara menyendirikan haji dan umroh. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah melakukan ibadah haji. Ketika memakai pakaian ihram dari mikot seseorang yang melakukan haji ifrad, itu berniat melakukan haji dengan lafal labaika haji. Aku datang memenuhi panggilanmu dengan niat haji. Jika setelah selesai melakukan haji, ia berniat lagi untuk umroh jika ia ingin melaksanakan ibadah umroh pada tahun itu juga. Yang kedua ada haji tamatu. Secara bahasa, tamatu itu berarti bersenang-senang. Dalam konteks haji, tamatu diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan haji, yaitu yang dimulai dengan melakukan umroh di bulan-bulan haji dan setelah itu melakukan ibadah haji di tahun ketika ia melakukan umroh tersebut. Dinamakan haji tamatu karena melakukan dua ibadah, haji dan umroh, di bulan-bulan haji dalam tahun yang sama tanpa kembali ke negeri asalnya terlebih dahulu. Yang ketiga ada haji kiron. Kiron dalam bahasa Arab diartikan dengan menyertakan atau menggabungkan. Dalam konteks haji, kiron diartikan sebagai haji dan umroh yang niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafal labaika bihaj wa umroh. Aku datang memenuhi panggilanmu dengan niat haji dan umroh. Sejak ihram dari mikot, ia tetap dalam keadaan berpakaian ihram sampai seluruh kewajiban haji dan umroh selesai ditunaikan, atau sampai tahallul dengan mencukur dan memotong rambut kepala setelah melontar jumroh akobah. Nah, selanjutnya ada hikmah haji. Hikmah haji yang berkaitan dengan keagamaan itu apa aja? Yang pertama, untuk menghapus dosa-dosa kecil dan mensucikan jiwa orang yang melakukannya. Kedua, mendorong seseorang untuk menegaskan kembali pengakuannya atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan. Yang ketiga, mendorong seseorang memperkuat keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan dunia ini. Yang keempat, untuk mengantar seseorang menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Hikmah haji yang selanjutnya itu dari segi sosial kemasyarakatan. Yang pertama itu ada ketika memulai ibadah haji dengan ihram dari mikot, pakaian biasa
ditanggalkan dan mengenakan pakaian seragam ihram. Pakaian yang berfungsi sebagai lambang pembedaan tersebut harus dihilangkan sehingga semua menjadi satu dalam kesatuan dan bersamaan. Yang kedua, ibadah haji dapat membawa orang-orang yang berbeda suku, bangsa, dan warna kulit menjadi saling mengenal antara satu sama lain. Yang ketiga, mempererat tali ukhuwah Islamiyah antar umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Yang keempat, ibadah haji merupakan ibadah badaniyah yang memerlukan ketangguhan fisik dan ketahanan mental. Hal ini mewujudkan bahwa ibadah haji dapat memperkuat kesabaran dan ketahanan fisik seseorang. Yang kelima, mendorong seseorang untuk lebih giat dan bersemangat dalam berusaha untuk mencari bekal yang dapat mengantarkannya ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu, apa syarat-syarat haji? Yang pertama itu pastinya adalah Islam. Yang kedua, balik atau sudah dewasa. Ketiga, berakal. Keempat, merdeka. Dan kelima itu memiliki kemampuan istita'ah. Nah, sekarang kita ke rukun haji. Yang pertama itu ada ihram. Ihram adalah niat untuk memulai ibadah haji atau umroh. Waktu pelaksanaannya disebut miqat zamani, dengan cara menanggalkan pakaian biasa dan memakai pakaian ihram. Yang kedua ada tawaf, yaitu salah satu rukun haji yang dilakukan dengan cara berjalan mengitari atau mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali putaran, dan hendaklah dengan memperbanyak doa dan zikir kepada Allah. Yang ketiga ada sa'i, yaitu antara Safa dan Marwah, diartikan sebagai berjalan yang dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang dilakukan sampai 7 kali putaran. Yang keempat ada wukuf di Arafah, kehadiran jamaah haji dan hanya sah pada saat dilakukan di Padang Arafah. Dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai fajar menyingsing, yaitu pada hari nahar atau 10 Zulhijjah. Yang selanjutnya ada wajib haji. Wajib haji diartikan sebagai sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap jemaah haji. Yaitu apa aja? Yang pertama ada bermalam di Muzdalifah, yang kedua ada bermalam di Mina, ketiga melempar jumroh, keempat tawaf wa'dah, dan yang kelima bercukur atau menggunting rambut. Berikutnya yang terakhir ada mengenai sunnah-sunnah haji dan yang membatalkan haji. Sunnah-sunnah haji yang pertama yaitu menyentuh Hajar Aswad dengan telapak tangan jika memungkinkan. Jika tidak mungkin, bisa dengan mengisyaratkan tangan ke arahnya. Yang kedua, berjalan kaki jika mampu. Jika tidak mampu, disebabkan karena ada uzur, boleh dengan kendaraan. Yang ketiga, ada al-ibtiba, yaitu meletakkan pertengahan kain ihram di bawah ketiak tangan kanan dan kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kiri. Hal itu berlangsung sampai melakukan sholat ibtiba. Yang keempat, meniatkan tawaf jika yang dilakukan itu tawaf kudum, wa'da, dan tawawu atau sunnah, karena tawaf itu memerlukan niat. Yang kelima, pada 3 putaran pertama dilakukan dengan berjalan cepat dan pada putaran berikutnya berjalan secara biasa. Nah, yang selanjutnya mengenai yang membatalkan haji. Apabila rukun-rukun haji yang ditetapkan itu ditinggalkan, termasuk semua perbuatan yang dapat merusak kesahihan rukun-rukun yang dimaksud. Apabila melanggar salah satu rukun haji, maka hajinya akan batal. Ia diwajibkan bertahalul dan membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing, dan wajib mengulangi hajinya pada tahun berikutnya. Sekian video pembelajaran mengenai ibadah haji dan umroh. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.